Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Doni Tambas Channel. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai bagaimana cara menurunkan CPU load ya di mikrotik kita agar kinerja mikrotik kita semakin ngacir ya teman-teman. Namun tentunya sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit disclaimer bahwa cara ini betul memang akan mengurangi presentase dari CPU load, tapi di sini akan menaikkan CPU temperatur ya teman-teman ya. Jadi konsekuensinya dengan pengurangan CPU load itu akan menaikkan CPU temperatur, dan tentunya hal ini jika tidak diantisipasi akan berbahaya dan akan merusak mikrotik ya. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara mengantisipasinya agar CPU temperatur ini bisa tetap stabil walaupun CPU loadnya ini kita turunkan. Untuk percobaan di sini saya menggunakan RB4011 dengan CPU berjenis ARM V7 dan CPU Core-nya 4 serta CPU frekuensinya 1400 MHz. Nah, karena saat pengujian mikrotik ini pada malam hari, jadi di sini traffic yang dilewati juga tidak terlalu tinggi ya teman-teman ya. Harusnya jika siang hari mikrotik ini bisa melewati traffic hingga 200 Mbps lebih, tapi saat malam hari ini traffic yang dilewati masih di bawah 100 Mbps. Dan di sini penggunaan CPU loadnya juga tidak terlalu tinggi. Namun untuk sekedar sharing dan untuk sekedar berbagi, langsung aja kita eksekusi ya. Oke, yang pertama teman-teman pastikan dulu mikrotik teman-teman dalam kondisi yang fit ya. Dalam arti kata tidak ada gejala-gejala rusak ataupun error. Kemudian update semua sistem-sistem baik itu ROS maupun firmware. Caranya dengan mengklik sistem, router board, dan bagian firmware-nya teman-teman update atau upgrade di sini. Nah, jika sudah, di sini saya sudah mengupgrade-nya ya. Jika sudah, kemudian teman-teman klik setting di sini. Klik setting. Nah, saat teman-teman mengklik setting, pada bagian CPU frekuensi, teman-teman ganti dengan CPU frekuensi yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mencoba untuk menaikkan CPU frekuensinya menjadi 2000 MHz. Jadi settingan mentok ya di sini ya. Settingan mentok. Saya klik apply dan saya klik OK. Nah, saat kita klik OK, di sini ada tulisan warning CPU not running by default frequency, dan di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa ada penurunan presentasi dari CPU loadnya. Yang tadinya sampai 10% ke atas, ini hanya 5% sampai 7% saja. Jadi untuk perubahannya jelas signifikan sekali ya teman-teman. Kemudian ada kenaikan temperatur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tadi ya, ada kenaikan temperatur yang tadinya 43 derajat Celcius menjadi 44 dan 45 derajat Celcius. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai router dan belum dimodifikasi, dengan adanya kenaikan temperatur ini makin lama akan membuat kinerja router semakin jelek ya teman-teman. Bahkan jika dibiarkan terus-menerus, router akan mengalami kerusakan khususnya di bagian CPU. Nah, solusinya teman-teman bisa menambahkan heatsink pada atas CPU atau menambahkan kipas pendingin sehingga pendinginan CPU menjadi lebih maksimal. Jadi walaupun di overclock ataupun walaupun diganti dinaikkan CPU frekuensinya menjadi 2000 MHz, kenaikan temperatur pada CPU ini juga bisa kita kendalikan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video singkat dari saya. Jika ada yang kurang jelas langsung aja ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan cuci baju di wastafel. Saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.